Ini adalah kabel wifi yang kemarin setelah diperbaiki, biasanya yang sudah rusak seperti ini dibuang ya teman-teman. Ini adalah tiang wifi yang ada di depan rumah saya. Kebetulan kemarin kabelnya habis diganti, biasanya ada yang rusak. Nah, contohnya seperti ini, yang terbakar. Ini ada yang terbakar. Nah, biasanya kabel-kabel seperti ini hanya dibuang begitu saja. Nah, buat teman-teman yang mempunyai kabel wifi yang sudah tidak terpakai, jangan dibuang teman-teman. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara memanfaatkan kabel wifi yang sudah tidak bisa dipergunakan seperti ini. Dan juga ini ya, tali-tali seperti ini juga bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan ini kita buang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk cara memanfaatkannya ini sangat simpel sekali. Di sini kita siapkan wadah dan juga gunting, atau bisa menggunakan pisau. Ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah kita potong ukurannya kecil-kecil. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Ini kita masukkan ke bagian wadah. Untuk wadahnya pun bebas ya. Oke, setelah kita masukkan ke bagian wadah seperti ini, kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita siapkan kabel wifi yang sudah kita siapkan di awal video tadi. Dikarenakan ini sangat kotor sekali, di sini kita siapkan kain atau lap. Untuk kain lapnya bebas, tidak harus menggunakan kain lap yang seperti ini. Karena ini kainnya sudah tidak terpakai teman-teman, ini akan saya manfaatkan. Dan usahakan menggunakan kain lap yang setengah basah ya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, ini sangat kotor sekali ya, karena ini kabelnya berada di luar ruangan. Jadi tinggal kita lap saja seperti ini terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, untuk panjangnya nanti bisa kita sesuaikan saja ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Ini contohnya kurang lebih sekitar berapa ya, ini 10 atau 15 meter. Ini sudah cukup. Ini akan saya potong terlebih dahulu pada bagian sebelah sini. Nah, kemudian ini kita singkirkan, bisa kita pergunakan di lain waktu teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah kabel wifi. Pada bagian dalamnya seperti ini. Ini terdapat beberapa kabel. Saya copot terlebih dahulu. Wow. Jadi ada jenis yang gepeng itu, kemudian ada yang model seperti ini. Ini banyak sekali kabelnya. Ada sekitar berapa ini? Saya hitung dulu. Jadi ini sangat kuat sekali teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kawat ya. Ini sangat kuat sekali, jadi bisa kita manfaatkan. Dan juga tidak mudah putus. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita gulung dan bisa langsung kita manfaatkan. Nah, ujung pada bagian kabel yang sudah kita siapkan tadi, kita tali pada bagian pohon ya. Kita tali sampai benar-benar kuat. Ini sangat kuat sekali dan tidak mudah putus. Kemudian yang ujung satunya juga kita tali ke bagian pohon juga. Nah, setelah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini, bisa kita manfaatkan sebagai tempat jemuran. Jadi selain talinya ini kuat, ini juga bisa sangat menghemat karena kita tidak perlu membeli tali jemuran baru atau jemuran yang harganya lumayan mahal. Masalah seperti ini sering sekali terjadi, yaitu pada bagian sabit dia mudah sekali lepas dikarenakan usianya memang sudah lama. Pada bagian sebelah sini longgar. Nah, buat teman-teman yang sering sekali mengalami masalah seperti ini, jangan khawatir, kita bisa memperbaikinya dengan menggunakan cara yang cukup sederhana saja.
Nah, untuk cara memperbaikinya cukup simpel sekali. Ini sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita pergunakan, bisa mengenai orang yang berada di depan kita atau bahkan kita sendiri. Nah, di sini tadi sudah kita siapkan ya. Ini adalah potongan dari tali yang sudah kita siapkan tadi, seperti biji plastik. Cara memanfaatkannya ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Makanya ini tadi kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Kita masukkan sampai benar-benar penuh. Oke, setelah benar-benar penuh seperti ini teman-teman, pada bagian sabitnya ini kita panaskan terlebih dahulu di atas api kompor. Kalau misalkan teman-teman punya alat seperti ini jauh lebih praktis, ini gas stove ya, akan saya panaskan terlebih dahulu. Dan jangan lupa pada bagian sabit ininya kita gunakan kain supaya tangan kita nanti tidak panas. Oke, akan saya panaskan terlebih dahulu. Setelah benar-benar panas teman-teman, tinggal kita masukkan saja perlahan-lahan ke bagian sebelah sini ya. Kita posisikan tepat pada posisi sebelumnya. Kita masukkan perlahan-lahan, kemudian kita dorong. Dan kita getok-getokkan saja seperti ini. Otomatis ini akan mengunci teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya pada bagian plastik-plastiknya tadi dia meleleh. Jadi ketika nanti sudah mendingin, otomatis akan mengunci sabit dari dari besi sabitnya teman-teman. Supaya cepat mendingin, di sini saya siram pada bagian bilah sabitnya, karena ini tadi masih sangat panas sekali teman-teman. Oke, sudah cukup. Dan kita bisa lihat pada bagian sebelah sini, ini mengunci otomatis ya. Ini sangat keras sekali, sehingga sabit ini sudah bisa kita pergunakan dan tidak akan mudah lepas teman-teman. Langsung saja kita uji coba ya, kita praktekkan. Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Jadi sangat kuat sekali, tampilannya pun tidak jelek. Ketika kita tambahkan paku, dia akan semakin jelek ya. Kalau seperti ini jauh lebih bagus. Jadi bisa menjadi alternatif untuk memperbaiki gagang sabit yang mudah lepas. Wow, sangat mantap sekali. Oke teman-teman, semoga dua ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka dua ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.